Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan ArcGIS. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Anissa Rahmat dengan NIM 201910501049 dari kelas A Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Pertama-tama kita harus memahami apa fungsi dari ArcGIS. ArcGIS fungsinya adalah untuk mengetahui identifikasi aspek yang terkait dengan geografis. Dari kata geografis ini, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yang dibutuhkan adalah aspek lokasi, di mana aspek lokasi berkaitan erat dengan GPS. Nah, apa itu GPS? GPS merupakan singkatan dari Geographic Positioning System, yang artinya sistem posisi geografis. Yang berarti GPS dapat menentukan posisi sebuah wilayah tertentu atau sebuah ruang tertentu. Dari mana GPS dapat mengetahui posisi tersebut? Maka jawabannya adalah dari satelit. Fungsi dari GPS adalah untuk menyimpan data spasial dan data-data lain untuk digunakan sebagai visualisasi. Dalam hal ini memetakan atau membuat digitalisasi peta dan analisa. Kembali lagi ke ArcGIS, ini adalah tampilan ketika sedang loading. Biasanya ketika kita membuka ArcGIS, maka kita otomatis akan membuka ArcMap. ArcMap ini berfungsi untuk membuat peta, menginput data, dan memvisualisasikannya. Berikut adalah tampilan awal ketika kita membuka ArcGIS. Lanjut ke bagian-bagian dari ArcMap. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari ArcMap. Yang pertama ada menu, lalu ada toolbar, ada tool navigasi, table of content, view, toggler, dan koordinator bar. Yang pertama itu ada menu bagian sini. Itu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Di bawahnya ada toolbar, itu sekumpulan perintah berbasis icon untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools toolbar. Klik kanan pada toolbar lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Sama seperti tool navigasi sistemnya. Lalu selanjutnya ada table of content. Ini menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project ArcMap yang sedang dikerjakan. Lalu ada view atau map canvas. Ini menampilkan layer atau peta yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya ada toggle. Ini fungsinya itu untuk mengganti dari data view ke layout view. Sebelah sini ada coordinated bar. Itu untuk menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada map canvas atau view. Jadi kalau misalnya kita ada angka-angka yang berubah, itu merupakan bagian dari koordinat kursor. Ada lagi yang tidak muncul di sini yaitu katalog. Ini ada. Itu menampilkan fungsinya mirip Arch Catalog, namun kapabilitasnya lebih terbatas dari Arch Catalog. Jadi untuk sistem perpustakaan untuk memanajemen data spasial yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tool-tool apa yang ada di bagian menu. Yang pertama ada file. Ini biasanya juga ada di aplikasi lain. Jadi ada new, itu untuk menambahkan data baru. Terus ada open, itu membuka data lama yang kita simpan. Ada save untuk menyimpan data yang sudah kita gunakan tadi. Ada save as ketika kita menyimpan ingin dengan format lain dari data sebelumnya. Terus ada save a copy, terus ada share as untuk membagikan, ada add data untuk menambahkan data. Ini sign in dan ArcGIS online ini digunakan ketika kita sedang ingin menggunakan ArcGIS secara online. Terus ada page and print setup, itu pengaturan kita kalau misalnya kita ingin mengeprint data yang sudah kita buat. Ada print preview untuk melihat bagaimana bentukan peta yang kita sudah buat dalam format print. Terus ada print, export map, analysis map, map dokumen, properties,
lalu exit. Selanjutnya ada edit. Ini ada undo, redo, cut, copy, paste, paste spesial, delete, copy to clipboard, select all element, unselect all element, zoom to selected element. Ini kalau undo itu untuk mengembalikan data, terus redo itu untuk mengembalikan apa yang sudah kita undo sebelumnya, cut untuk memotong, copy untuk mengcopy data, paste untuk mempaste data yang sudah kita copy sebelumnya, ada paste spesial juga, delete untuk menghapus data, copy map to clipboard ini untuk mengcopy peta, select all element itu untuk mengeklik semua elemen yang ada di data, unselect all element itu kebalikannya, zoom itu untuk memperbesar. Selanjutnya ada view. Yang pertama ada data view, itu view yang biasa kita gunakan. Selanjutnya ada layout view. Jika kita klik maka tampilan dari view akan berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi ada bentukan kotak, itu merupakan kertasnya. Sama seperti kalau biasanya kita menggunakan Corel Draw. Selanjutnya ada graphs atau grafik, terus ada reports, ada scroll bar, status bar, itu untuk jika kita ingin, kalau misalnya centangnya kita hilangkan, maka scroll bar and status bar yang sudah ada sebelumnya akan hilang. Jika misalnya kita tidak sengaja menghilangkan scroll bar dan status bar, bisa dimunculkan dengan cara mengeklik dua menu tersebut. Terus ada rules, itu untuk memunculkan penggaris di bagian atas ini. Terus ada guides dan ada grids. Kalau grids itu nanti bentuknya kan ada kotak-kotak. Selanjutnya ada data frame properties untuk menentukan bentuk framenya atau bingkainya. Ada refresh, terus lalu ada pause drawing dan pause labeling. Selanjutnya ada bookmarks. Dari bookmarks ini kita bisa ada pilihan pertama yaitu create bookmarks atau membuat bookmark. Yang kedua adalah manage bookmark atau kita ingin memanage bookmark yang sudah kita buat. Selanjutnya ada insert. Menu pertama data frame. Jika kita ingin membuat frame dari data, terus ada title untuk membuat judul, teks untuk menambahkan teks dalam data, dynamic text, dan ada nearline. Selanjutnya ada legend atau legenda, kalau kita ingin buat legenda di dalam peta yang sudah kita buat. Terus ada north arrow untuk menentukan arah mata angin, scale bar, itu kalau misalnya kita membuat skala dalam bentuk bar. Selanjutnya ada scale text, kalau misalnya kita mau membuat skala dalam bentuk teks. Selanjutnya ada picture dan object, itu kalau misalnya kita mau menambahkan foto atau objek tertentu dalam peta kita. Selanjutnya ada selection. Di selection ini kita seperti yang disuruh untuk memilih, jadi ada select by attributes, by location, by graphics, terus ada zoom to selected feature, pan to selected feature, statistic, clear all selected feature, terus ada interactive selection method dan selection option. Lalu selanjutnya ada geoprocessing. Geoprocessing ini adalah fitur terbaru untuk menganalisis data dan mengaplikasikan fungsi-fungsi pada data spasial. Selanjutnya ada customize. Di customize ini ada toolbars yang jika kita pilih akan memunculkan beberapa jenis feature. Selanjutnya ada extension, ada add-in manager, customize mode, tile manager, dan ArchMap option. Lalu ada Windows. Windows ini untuk mengatur apa yang ada di tampilan layar ArchMap kita. Misalnya ada overview, maneuver, terus ada viewer, terus table of content. Jadi kalau misalnya kita pengen menghilangkan table of content tadi, kita bisa klik ini. Terus ada katalog. Jadi tadi kan tidak ada muncul katalog. Jika ingin memunculkan maka bisa diklik yang ini. Terus ada search kalau kita ingin mencari, dan image analysis. Lalu yang terakhir ada help. Jadi help ini digunakan kalau misalnya kita butuh bantuan dengan aplikasi kita. Jadi ada ArcGIS Desktop Help dan ArcGIS Desktop Web Help. Selanjutnya ada About ArchMap yang itu menjelaskan tentang ArchMap yang aplikasi ini. Lalu kita lanjut ke toolbar. Di sini saya akan langsung membuka dari ArchMap-nya sendiri. Di toolbar ini ada new,
Ada open, ada save, ada print, sama seperti di file. Terus ada cut, copy, paste, dan delete sama seperti ada di edit. Lalu ada undo dan redo. Terus ini ada add data, masih sama dengan yang ada di menu sebelumnya. Nah, yang ini berbeda, ada map scale atau skala dari peta yang kita buat. Lalu ada editor toolbar, itu untuk mengedit yang ada di data kita. Terus ada table of content, sama seperti yang di Windows. Juga ada catalog, search, ada Arch Toolbox. Arch Toolbox ini kita pilih kalau misalnya kita ingin mengakses geoprocessing tools dan toolboxes. Lalu ada Python juga, jadi kita nanti bisa mengetahuinya. Terus ada model builder, jadi kita bisa membuat model geoprocessing. Lalu ini ada toolbar option, jadi kita bisa meng-customize pengen ada toolbar apa aja. Selanjutnya ke tool navigasi, ini ada zoom in kalau misalnya kita ingin memperbesar, terus ada zoom out kalau ingin memperkecil, terus ada pen, ini untuk mendrag atau memindahkan gini. Lalu ada full extend, jadi kalau kita pengen melihat dari keseluruhan dari peta. Terus ada fixed zoom in, jadi ini untuk mengezoom tapi tepat di tengah peta. Terus ada fixed zoom out, ini kalau misalnya kita pengen memperkecil tapi berada di tepat di tengah peta. Terus ada go back to previous content, jadi kalau ingin mengembalikan dari habis menavigasi peta. Terus ada go next content kalau misalnya kita ingin melanjutkan dari habis melihat peta ini. Selanjutnya ada selected features, ini kalau misalnya kita sudah men-select layer dengan cara mengklik terus ngedrag box ke situ. Terus ada clear selected feature, jadi kalau misalnya kita sudah men-select terus pengen nggak usah di-select lagi, bisa di clear. Terus ada select element, jadi ini men-select dan resize, move text, grafik, atau yang lain, elemen lain yang ada di dalam peta. Terus ini ada identify, jadi mengidentifikasi isi dari peta, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus ada hyperlink, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan link di dalam peta itu kita menggunakan ini. Selanjutnya ada HTML pop-up, jadi ini kalau misalnya kita membuat dari HTML dengan cara mengklik dari feature ini. Terus ada measure, itu untuk jarak dan area dari peta. Selanjutnya ada find, jadi kalau misalnya kita pengen menemukan feature geografis, tempat atau alamat gitu. Terus ada find rotate, jadi kalau misalnya kita membuat rute dari stop yang pengen kita spesifikasikan. Terus ada XY, ini XY location kalau misalnya kita pengen bikin lokasi X dan lain-lain. Terus ada time slider, dan ini create viewer windows. Terus masih ada lagi toolbar option yang bisa di customize. Maka selanjutnya ada table of content. Table of content ini yang ada di kiri ini. Table of content ini artinya adalah daftar isi. Jadi daftar isi dari data atau peta yang kita buat. Kalau misalnya table of content ini tidak muncul, maka kita bisa ngeklik bagian menu Windows ini terus bagian table of content, nanti akan muncul. Atau kalau ingin dihilangkan juga dengan cara yang sama. Tools yang ada dalam table of content, yang pertama list by drawing order, jadi diurutkan dari kita menggambar petanya. Terus ada list by source, jadi urutan dari tempat yang misalnya folder peta tersebut. Lalu ada list by visibility, jadi kalau misalnya kita ingin mematikan atau memperlihatkan atau tidak peta tersebut. Terus ada list by selection, jadi kalau misalnya kita mengselect peta itu ada urutannya di sini. Lalu selanjutnya ada option, yang terakhir option, semisal kita mau mengganti tampilan dari table of content. Lalu ada katalog atau Arch Catalog. Ini merupakan sistem library atau perpustakaan yang digunakan untuk manajemen data spasial. Dalam hal manajemen ini berarti mengelola, menyimpan, menampilkan, dan sebagainya. Contohnya seperti data batas administrasi,
Nah, biasanya katalog ini berada di bagian kanan dari arch map, dan sama seperti table of content, kalau katalog ini tidak muncul maka kita bisa buka dari Windows, terus kita buka katalog, atau misalnya kita tidak ingin memunculkan katalog juga menggunakan cara yang sama. Setelah mengetahui tools dari ArcGIS, kita akan latihan bagaimana cara menambahkan data spasial. Yang kita butuhkan di sini tentu saja adalah data spasial. Cara untuk mendapatkannya bisa kita searching, tinggal kita ketik aja di Google data administrasi SHP. Biasanya ada 2 web yang akan muncul dan valid. Ini ada tanahairindonesia.go.id dan gis.den.go.id. Kalau kita sudah download atau sudah punya data spasialnya, yang harus kita lakukan adalah menambahkan data ke dalam map project. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ke katalog, lalu ke connect to folder, icon yang ini, diklik aja, terus kita tambahkan di mana data spasial itu disimpan. Contohnya punya saya adalah berikut, lalu tinggal klik OK. Nanti akan muncul di folder connection. Tinggal pilih folder mana yang tadi kita sudah pilih. Misal ini. Lalu ada file SHP di sini, kita drag and drop di view. Nanti kalau sudah muncul petanya ini, layarnya juga bakal nambah. Itu adalah layer dari peta yang data spasial ini. Kalau kita pengen mengubah warna dari peta ini, yang harus kita lakukan itu di sini. Tinggal dipencet aja, lalu ada muncul tab simbol selektor. Kita tinggal pilih mau warna apa. Contohnya saya pakai warna green. Setelah dipilih tinggal klik OK. Nah, warnanya akan berubah. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memeriksa identitas dari data spasial yang sudah kita punya. Ada 2 cara menggunakan identify features. Yang pertama adalah dengan menekan icon identify yang ada di tool navigasi, lalu ditekan juga di bagian peta, nanti akan muncul identitas dari peta ini. Cara kedua yaitu dengan mengklik kanan peta, lalu tekan identify, muncul nanti bar identify. Di sini ada identitas dari peta, misalnya bentuk dari peta ini apa, poligon, terus ini ada di kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih telah menonton.